Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rampes. Halo Sobat Religi, selamat datang di podcast Sikijang. Kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik, yang tentunya masih hangat-hangatnya untuk dibicarakan, yaitu kegiatan bakti lintas agama. Dan hadir bersama kita pada saat ini narasumber kita yang tercinta, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Bapak Haji Dede Supriyatna, SAG MPDI. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini di tengah kesibukan Bapak ya Pak ya. Nah Pak, kita ini kan di keluarga besar Kementerian Agama di akhir tahun 2025 dan juga di awal tahun 2026 ini kan melaksanakan kegiatan Hari Amal Bakti ya. Nah kira-kira Pak, apa saja keseruan dari kegiatan, apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah kita lewati untuk memperingati Hari Amal Bakti ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rampes. Hamdan wa syukuran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Kegiatan Hari Amal Bakti yang ke-80, Alhamdulillah rangkaiannya tuntas sudah kita laksanakan. Endingnya kemarin kita bubarkan panitianya. Mancing ya Pak ya? Mancing bersama. Mancing bersama ya. Rangkaian dari awal pertama terkait dengan pentas seni dan olahraga di internal ASN kita, juga peduli terhadap para duafa, anak yatim dengan menyalurkan bantuan. Juga kegiatan puncak tanggal 3 kita upacara di Mandua, Kota Bogor. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lalu kegiatan family gathering di Janggal, alhamdulillah diikuti 20.000 peserta lebih ya. Dan dari kegiatan itu ada kegiatan yang sangat strategis, yaitu bakti lintas agama. Pada kegiatan bakti lintas agama ini diinisiasi oleh tokoh-tokoh lintas agama. Ingin mereka membangun kebersamaan, ya, toleransi, ya, simpati dan empati terhadap sesama. Maka lintas agama ini, bakti lintas agama ini menyajikan berbagai kegiatan. Pertama, apel peduli Aceh dan Sumatera di Balai Kota. Lalu kita juga doa lintas agama di Man 1 Kota Bogor, ceramah kebangsaan oleh Habib Maulana Habib Lutfi, juga donor darah, cek kesehatan gratis, menyajikan UMKM ya, dari berbagai agama, juga bersih-bersih tempat ibadah dari berbagai agama. Itu berjalan dengan lancar alhamdulillah, dan ini membumi dan membumi. Ya, dikenal, diinformasikan, bahkan di TVRI juga disiarkan. Siaran TV juga ya Pak ya? Ya. Nah Pak, kita kan sudah melakukan kurang lebih 7 kegiatan ya Pak ya? Iya. Nah, kita ingin tahu nih kira-kira apa latar belakang dan juga tujuan dari kegiatan-kegiatan Hari Amal Bakti yang sudah kita lewati ya Pak? Ya tentunya refleksi ya perjalanan Kementerian Agama ke-80 tahun. Iya, Tentunya kehadiran Kementerian Agama ya sungguh mendapatkan tempat di masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas layanan yang prima. Dan dalam rangka refleksi itu ya, rasa syukur kita ya terus mengadakan kegiatan tadi yang saya sampaikan, terutama kegiatan lintas agama adalah merupakan cerminan dari moderasi beragama.
Nah, Pak, kalau menurut Bapak nih secara pribadi, Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor ya Pak, kira-kira Bapak bagaimana Bapak itu mau memaknai kegiatan bakti lintas agama ini dan juga kira-kira pesan yang mau Bapak sampaikan kepada eh, masyarakat Bogor pada umumnya Pak? Bakti lintas agama yang kemarin disajikan itu Pak, memberikan pesan betapa pentingnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman, betapa pentingnya sense of belonging, solidaritas di antara kita terhadap kondisi sesama kita, betapa pentingnya kita menjaga martabat manusia. Itu yang intinya, terutama kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Dan kita dianugerahkan negara yang begitu beragam dan dianugerah yang harus kita jaga bersama. Jadi Bogor itu seperti Indonesia mini ya Pak ya? Iya. Di dalamnya berbagai budaya dan juga agama ya Pak. Jadi kita diajak supaya kita tetap menjaga persatuan itu ya Pak ya? Iya. Bahkan punten di kegiatan bakti lintas agama juga menampilkan seni budaya. Iya, iya. Bermacam agama alhamdulillah hadir dan menampilkan. Ya, ada barongsai. Oh iya, yang kemarin di Mansata itu ya Pak ya? Silat, ada hadroh. Iya, seru. Itu seru banget, saya juga nonton Pak ya. Nah Pak, kita kan sudah melewati berbagai kegiatan HAP ya Pak. Kalau kita flashback kembali ke belakang perjalanan kita di tahun 2025 itu, kira-kira bagaimana Bapak merefleksikan kinerja dari Kementerian Agama Kota Bogor ini Pak? Alhamdulillah bahwa Kementerian Agama Kota Bogor bagian yang tidak terpisahkan dari Kanwil juga Kementerian Agama Pusat menerjemahkan naskah protes Pak Menteri Agama di Birikdong dalam kegiatan unggulan, dan itu di tengah-tengah efisiensi tapi tetap alhamdulillah berjalan. Ya, tingkat penyerapan anggaran lebih dari 100%. Tapi juga itu menjadi tantangan terkait dengan pelaporannya, harus rapi, harus rapi dan tidak menyisakan banyak. Akuntabilitas harus dikedepankan, ya, juga kerapihan LPJ harus juga dikedepankan supaya tidak menyisakan temuan. Banyak prestasi di 2025 yang patut kita syukuri bersama, bahwa pemerintah daerah juga support ya kegiatan kita. Ya, pernah kita melaksanakan nikah masal dari Ustadz nikah Di depan halaman kantor itu ya Pak? Di halaman kantor, juga manasik masal di lapangan Gor Pajajaran. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Juga tahun 2025 kemarin tanah Kementerian Agama Kota Bogor diserahkan oleh pemerintah daerah, dilimpahkan. Jadi kita tidak ngontrak lagi. Tidak ngontrak lagi ya Pak ya? Itu sudah sah sebagai pemilik tanah ya Pak ya? Bukan hak guna pakai lagi. Iya. Yang kedua, Man 1 Kota Bogor yang bertahun-tahun hak guna pakai juga mulai kemarin diserahkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Didi Rahim. Juga dari 6 KUA udah 5 KUA tanahnya diserahkan. Jadi tinggal 1 KUA. Di mana itu Pak? Di Bogor Selatan. Di Bogor Selatan ya Pak. Dan proses pengajuannya sudah kita lakukan di 2025, mudah-mudahan realisasinya finalnya di 2025 sekarang ini. Mudah-mudahan ya Pak ya, biar kita menjadi pemilik sah ya Pak ya. Juga secara fisik kita dapat bantuan SBSN revitalisasi KUA. KUA Tengah itu 2023, KUA Barat Timur 2024, KUA Barat 2025. Dan insya Allah 2026 KUA Tanah Sareang. Jadi dari 6 KUA sudah setengahnya bangunannya direvitalisasi, fisiknya sudah memadai untuk pelayanan publik yang lebih nyaman.
Dan alhamdulillah juga kita patut syukuri proses terkait PLHUT, ya, pembangunan layanan haji yang terpadu dan prima. Ya, di 2024 kita mendapatkan penyerahan aset tanah dari Kementerian Agama Kabupaten. Di 2025 kita mendapatkan ya bantuan untuk pembangunan PLHUT dari SBSN. Dan 2025 akhir diserahkan PLHUT ke Kementerian Haji dan Umroh. Ikhlas ya Pak ya? Ikhlas dan itu bagian dari amal soleh kita. Amin. Dan alhamdulillah di 2026 ini sudah operasional. Jadi pelayanan haji sudah terpisah dari Kementerian Agama, kantornya di Sempur. Ya. Tahun 2025 kemarin juga kita merevitalisasi musola, lebih luas, lebih nyaman. Mudah-mudahan jamaahnya lebih khusyuk sholatnya dan rajin berjamaah. Dan aula Kementerian Agama masih bisa bersaing dengan aula-aula Pemkot dan aula di hotel. Iya Pak. Ya, aula kita revitalisasi, alhamdulillah nyaman dan fasilitasnya memadai. Jadi kantor Kementerian Agama Kota Bogor itu punya aula yang tidak kalah gagahnya dengan aula-aula di tempat lainnya. Lalu ke aula utara kita juga rehab. Iya Pak. Walaupun belum SMS tapi direhab kemarin. Jadi di 2025 itu fisik alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan ada perhatian juga dari pemerintah daerah terkait dengan kendaraan operasional. Kita mendapatkan kendaraan roda 4 untuk operasional kantor. Juga motor 7 unit untuk 6 kepala KUA dan humas, alhamdulillah itu juga bagian dari anugerah perhatian besar dari pemerintah daerah. Sehingga kemarin waktu raker di Rakerwil di Garut kita mendapatkan apresiasi penghargaan dari Pak Kanwil menjadi kantor Kementerian Agama Kota Bogor yang terbaik Pak. Ini atas kolaborasi strategis Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Tentunya ini kerjasama ya lintas sektoral kita dengan pemerintah daerah, alhamdulillah yang mendapatkan perhatian lebih juga oleh Bapak kita, oleh Pak Kadwir juga kita diapresiasi. Ini banyak. Sebenarnya itu banyak prestasi ya Pak di tahun 2025 ini. Semoga itu menular tahun 2026 ya Pak. Amin ya Allah. Nah, dari berbagai program kerja, kalau menurut Bapak ini kira-kira capaian yang paling berdampak bagi masyarakat di tahun 2025 itu kira-kira capaian mana Pak? Ya banyak sekali ya. Banyak. Dampak pertama bahwa kita Kementerian Agama diamanahi terkait dengan ya keagamaan. Ya. Layanan keagamaan itu fokus pada pertama moderasi beragama, cara pandang umat beragama terhadap agama, yaitu apalagi dikaitkan dengan kondisi real di negara yang kita cintai ini. Negara yang amat sangat beragam, agama, etnis, golongan, budaya, bahasa, bagaimana pola pikir ya moderasi beragama itu mengedepankan ya kebersamaan di tengah-tengah perbedaan. Karena itu komitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu harus terus digaungkan oleh Kementerian Agama dan ditularkan kepada masyarakat Indonesia. Anti kekerasan, toleransi, juga akomodatif terhadap budaya lokal. Nah ini menjadi program unggulan dari Kementerian Agama dan kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin terkait dengan moderasi beragama, baik pada satuan pendidikan termasuk Diman 1, Diman 2, para siswa, para ASN kita. Yang kedua terkait dengan pendidikan, ya, pendidikan yang bermutu, berkualitas, terintegrasi, juga pendidikan yang ramah. Karena itulah kita juga menindaklanjuti arahan pimpinan terkait dengan kurikulum berbasis cinta.
itu lambat laun kita terapkan di satuan pendidikan yang ada di Kota Bogor. Juga terkait dengan kualifikasi guru di madrasah dan daerah, juga guru PAI, alhamdulillah seiring dengan keinginan pemerintah pusat, Pak Menteri kita untuk percepatan PPG, alhamdulillah Kota Bogor baik guru madrasah maupun guru PAI sudah banyak ya, mengikuti PPG, dan alhamdulillah juga dapat perhatian dari pemerintah daerah. Ya, disupport juga anggarannya dari pemerintah daerah, baik guru madrasah maupun guru PAI. Nah, ini dalam rangka meningkatkan profesionalitas, juga kedepannya diharapkan kesejahteraannya juga meningkat, dan nanti berdampak positif terhadap kualitas pendidikan yang ada di madrasah daerah dan kualitas guru agama kita. Nah, Pak, sekarang itu ada satu hal yang menarik Pak yang saya lihat di Bogor ini Pak, di Mandua kalau tidak salah ya Pak. Ini masih berkaitan dengan moderasi. Ternyata ada guru Mandua yang beragama bukan dari agama Islam ya Pak ya. Ada yang beragama Katolik dan juga agama Kristen Protestan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Bogor menjadi kota yang sangat-sangat moderasi ya Pak ya. Ya itulah terjemahan dari program moderasi beragama. Ya, turunlah CPNS ke MAN 2, ya, agama tadi Protestan dan Kristen, bahkan guru matematik apa bahasa Inggris? Matematika kalau tidak salah, matematika ya. Guru matematik dengan guru BK ya. Guru BK ya. Artinya nilai-nilai moderasi sudah masuk di madrasah, ya. Diberikan pemahaman kepada para peserta didik betapa pentingnya kerukunan, kebersamaan, dan toleransi. Yang terpenting ilmunya bermanfaat. Nah Pak, di samping pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih di kantor Kementerian Agama Kota Bogor ini, tentunya ada tantangan ya pasti ya Pak ya. Kira-kira tantangan yang masih menjadi PR bagi kita, yang menjadi bekal bagi kita untuk kita benahi di tahun 2026 ini, kira-kira apa saja ya Pak? Ya, kita akan terus menghadapi perubahan yang begitu loncat dan cepat, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASN kita untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Ya, sekarang ini serba berbasis IT, digital. Nah, ini ASN kita harus juga adaptasi dengan kondisi ini. Apalagi yang generasi zaman Bapak ya. Zaman generasi apa? Tua, generasi muda Pak. Iya, Gen Z sudah beradaptasi. Nah, ini tantangan tersendiri ya bagi senior-senior kita untuk beradaptasi dengan perubahan begitu cepat. Yang kedua, juga terkait dengan moderasi beragama tidak berhenti di tahun kemarin, terus harus digaungkan, diperjuangkan untuk memastikan bahwa negara kita negara yang aman, damai, tentram, harmonis, ya, dengan pola pikir yang moderat. Ya. Nilai-nilai agama itu masuk pada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah tadi yang saya sampaikan, di tengah-tengah perbedaan tadi. Oke, jadi masih ada PR ya Pak. Hal yang baik tetap dilanjutkan di tahun 2026 ini ya Pak. Nah, kira-kira prioritas kita di tahun 2026 ini apa Pak? Prioritas pencapaian kita nanti? Ya, tentunya kita akan mengikuti program dari nasional, pusat, program Kanwil, kita terjemahkan juga di tingkat kota dan kabupaten. Pertama terkait dengan layanan keagamaan, yang kedua terkait layanan pendidikan, yang ketiga terkait dengan tata kelola, ya bagaimana menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya, makanya salah satunya sebagaimana arahan Pak Kabag di Rakor kemarin akan memaksimalkan PTSP, layanan publik yang prima, yang betul-betul bisa
nilai manfaatnya sebesar-besarnya dinikmati oleh masyarakat kita. Jadi tahun kemarin kita dapat penghargaan ya. Nah itu makanya ketika tahun 2026 akan diterapkan secara menyeluruh terkait dengan PTSP, ya kita alhamdulillah di 2024 ya Pak Haji Rijal. Iya. 2024 kita sudah mendapatkan predikat terbaik PTSP. Iya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana di tahun apakah masih bisa pertahankan atau tidak ya Pak? Ya, minimal dipertahankan, Iya. maksimal ditingkatkan. Ditingkatkan ya. Benar. Di saat diberlakukan semua daerah ya. Nah Pak, terakhir nih Pak, Bapak pesan Bapak untuk masyarakat Kota Bogor pada umumnya nih Pak. Silakan Pak. Sebelum terakhir patut kita syukuri juga di 2025 kemarin ya SDM kita bertambah 209 orang. Luar biasa ya Pak ya. Baik yang CPNS maupun yang Ya. KPK. Ini artinya mendapatkan semangat ya, suntikan baru untuk SDM yang alhamdulillah bisa betul-betul menghadirkan Kementerian Agama di tengah masyarakat dengan para ASN yang mumpuni, yang berkualitas. Dari generasi Gen Z Gen Z itu. sama apa belum ya Gen Z ya Pak. Iya. Ya, terakhir tadi apa tadi? Pesannya Pak, silakan ya. pesan untuk masyarakat Kota Bogor dari Bapak. Ya, akhirnya pada momen ini saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, kepada kantor lintas sektoral, juga kepada tokoh lintas agama, ormas keagamaan yang alhamdulillah bisa bersinergi untuk kami melangkah lebih ke depan, memberikan manfaat yang setinggi-tingginya pada masyarakat Kota Bogor. Juga terima kasih kepada terutama ASN di Kementerian Agama yang solid, yang terus bekerja ya, penuh dengan keikhlasan karena memang motonya ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Ya. Dan berdedikasi tinggi menjadi pengabdi dan pelayan masyarakat. Ya tentunya kita berharap masyarakat Kota Bogor, masyarakat yang rukun, damai, harmonis di tengah-tengah kota yang indah dan nyaman. Indah dan nyaman ya. Bogor kota indah, sejuk nyaman ya Pak ya. Sejuk juga. Baik, sobat podcast Si Kijang, demikianlah bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu berbagi kepada kita semua, sudah menyampaikan pesan-pesan inspiratif bagi kita sahabat-sahabat Si Kijang. Semoga hal-hal menarik ini, hal-hal penting ini bisa menjadi bekal untuk kita supaya kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah Kota Bogor yang majemuk ini. Baik, saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Tetap pantau podcast Si Kijang, jangan sampai ketinggalan berita. Dadah. Assalamualaikum.